Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau menangis dalam diam? Bukan karena luka yang tampak, tapi karena harapan yang runtuh diam-diam di dalam jiwa. Pernahkah engkau menggenggam doa dengan sangat erat? Lalu takdir tiba membawa jalan yang sama sekali tak kau pinta. Saat itulah langit seakan diam, hening, dan kau bertanya, "Ya Allah, mengapa bukan seperti yang aku harapkan?" Wahai jiwa yang sedang menanti terang, ketahuilah, Allah tak pernah keliru. Bahkan pada kesedihan yang terasa tak masuk akal sekalipun, ada rahasia cinta yang terlalu dalam untuk segera kau pahami. Allah Rabb yang menciptakan semesta tanpa celah, tak mungkin menulis bab hidupmu dengan sia-sia. Mungkin engkau sedang melewati lorong gelap yang terasa tak berujung, tapi bukankah bintang hanya terlihat ketika malam telah benar-benar pekat? Kita, hambanya yang lemah, sering menyusun rencana dan menggantung harapan pada skenario yang kita tulis sendiri. Tapi Rabbmu tak sedang membalas dengan pengabaian. Ia sedang menuntunmu menuju skenario yang lebih agung, yang tak mampu kau bayangkan sekarang, karena pandanganmu terbatas, sedangkan Allah Maha Tahu segalanya. Apa yang tampak seperti keterlambatan bisa jadi adalah bentuk penjagaan. Apa yang terasa seperti kehilangan bisa jadi adalah proses penyempurnaan. Dan apa yang engkau kira akhir dari segalanya bisa jadi adalah awal yang paling indah. Percayalah, takdir Allah selalu lebih baik. Bahkan ketika detik ini kau belum mampu mengerti, kelak kau akan tersenyum dan berkata dalam sujudmu, "Ya Allah, terima kasih engkau tak kabulkan doaku yang dulu, karena engkau memberiku sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang pernah aku minta." Makna takdir dalam Islam. Dalam sunyi malam saat jiwa bertanya pada langit, "Mengapa hidup tak selalu berjalan seperti yang kuinginkan?" Di sanalah takdir hadir sebagai jawaban yang tak selalu bisa segera dipahami, namun selalu mengandung hikmah yang dalam. Takdir, dalam pandangan Islam, bukan sekadar garis nasib yang membelenggu, bukan pula penjara bagi harapan. Takdir adalah bagian dari keimanan yang agung, pilar keenam dalam rukun iman. Kita beriman bahwa segala sesuatu, baik yang tampak menyenangkan maupun menyakitkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya yang sempurna, hikmahnya yang tak terbatas, dan kasih sayangnya yang meliputi seluruh makhluk. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Takdir atau qadar berasal dari akar kata qadara yang berarti mengukur atau menetapkan sesuatu dengan sempurna. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, waktu lahir siapa orang tuamu, perjalanan rezeki, jodoh, hingga kematian, semua itu telah Allah ukur dengan sangat teliti, tanpa ada yang luput walau sebutir debu. Namun keindahan Islam adalah, takdir bukan tentang pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan bahwa kita wajib berikhtiar, bergerak, memilih jalan yang baik dan memanjatkan doa, karena dalam pertemuan antara usaha dan ketentuan Allah, di sanalah keajaiban hidup tercipta. Rasulullah bersabda, "Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana memahami peran kita jika semua sudah ditakdirkan? Bayangkan seorang petani. Ia tak bisa menentukan kapan hujan turun, tapi ia bisa memilih kapan menanam. Ia tak mengatur pertumbuhan tanaman, tapi ia bisa memberi pupuk dan menjaganya dari hama. Takdir adalah hujan dan sinar matahari yang datang sesuai ketentuan Allah. Usaha kita adalah cangkul di tangan, dan disitulah nilai hidup, berjuang di ladang takdir yang telah Allah tetapkan. Beriman kepada takdir mengajarkan kita untuk tenang, bahwa apapun yang terjadi, jika telah kita tempuh dengan niat baik dan usaha sungguh-sungguh, maka hasilnya adalah anugerah, entah berupa keberhasilan atau pelajaran yang menyucikan. Takdir bukan alasan untuk menyerah, tapi cahaya yang menuntun kita untuk ikhlas, tetap berharap, dan yakin bahwa rencana Allah selalu lebih tahu apa yang paling kita butuhkan, bahkan ketika hati kita belum mengerti. Dan pada akhirnya takdir adalah kisah cinta yang ditulis Allah dengan tinta kasih sayang. Kau hanya perlu membaca bab demi babnya dengan sabar, sampai akhirnya kau tiba di halaman yang membuatmu tersenyum dalam air mata dan berkata, "Rabbku, sungguh, Engkau Maha mengetahui, dan Engkau tak pernah menulis sesuatu tanpa maksud yang indah." Mengapa takdir tidak selalu sesuai harapan? Setiap manusia adalah pemimpi,
Di dalam dada kita tersimpan harapan-harapan yang kita rajut dalam doa, kita anyam dalam rencana, dan kita jaga dalam kesabaran. Namun seringkali, hidup tak berjalan sesuai dengan bayangan. Doa yang telah lama dipanjat belum juga terjawab. Rencana yang disusun dengan cermat justru hancur dalam sekejap. Dan kita pun bertanya dalam lirih, "Ya Allah, mengapa bukan ini jalannya?" Inilah salah satu misteri takdir. Tidak selalu seindah harapan manusia, tapi selalu sebaik keputusan Allah. Mengapa bisa berbeda? Karena kita melihat dengan mata yang terbatas, sementara Allah memandang dengan ilmu yang meliputi segalanya. Kita hanya melihat apa yang tampak di depan mata, tetapi Allah tahu ujung dari setiap jalan. Apa yang menurutmu baik, belum tentu membawa keselamatan. Dan apa yang kau anggap buruk, bisa jadi itulah penyelamatmu. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ada doa yang tidak dikabulkan bukan karena Allah menolakmu, tapi karena Dia menyelamatkanmu. Ada pintu yang ditutup rapat, bukan karena kau tak pantas, tapi karena ada jalan lain yang lebih selamat. Bayangkan seorang anak kecil yang merengek minta api lilin karena tertarik dengan cahayanya. Ia tak tahu bahwa jika dikabulkan tangannya akan terbakar. Maka sang ibu menolak permintaannya dengan tegas. Bukan karena benci, tapi karena terlalu cinta. Demikian pula Allah. Ketika takdir tak sesuai harapan, bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan paling rahmat yang sedang tidak kau mengerti saat ini. Dan bisa jadi juga, takdir yang tak sesuai harapan itu adalah bentuk pendidikan dari Allah. Ia ingin kau belajar sabar, Ia ingin kau menggantungkan harapan hanya padanya. Ia ingin hatimu tumbuh, kuat, lapang, dan dekat kepadanya. Takdir yang mengecewakan dunia, bisa jadi adalah jalan pintas menuju kedekatan yang abadi dengan Allah. Bukankah seringkali, justru dari luka kita lebih khusyuk berdoa? Justru dari kehilangan kita lebih sering sujud? Justru dari kekecewaan, kita mulai benar-benar mengenal makna tawakal. Karena itu, ketika takdir terasa pahit, jangan buru-buru menuduh Allah tidak adil. Jangan lekas menilainya dengan rasa sempit kita. Belajarlah percaya bahwa di balik setiap ketetapannya, yang datang lebih lambat, berbeda arah, bahkan terasa menyakitkan, selalu tersimpan rahmat yang belum waktunya terungkap. Bersabarlah, wahai jiwa, karena Allah sedang menulis kisah yang lebih indah dari mimpimu sendiri. Ia hanya menundanya, agar saat kamu menerimanya kelak, hatimu benar-benar siap mensyukurinya. Kisah-kisah takdir indah dalam Al-Quran. Takdir Allah selalu membawa pesan, dan Al-Quran menyimpannya dalam lembar-lembar kisah yang tak lekang oleh waktu. Kisah-kisah itu bukan sekadar cerita, melainkan cermin yang memantulkan makna, bahwa jalan hidup tak selalu lurus namun selalu tepat dalam pandangan Allah. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang anak yang disayangi ayahnya, namun dijatuhkan oleh saudara-saudaranya sendiri ke dalam sumur gelap. Apakah itu takdir yang pahit? Ya, tapi lihatlah bagaimana Allah menyulam takdir itu dengan rapi. Dari sumur Yusuf dijual sebagai budak. Dari budak ia masuk penjara karena fitnah. Namun dari penjara, Allah mengangkatnya menjadi penguasa Mesir, pemimpin yang bijak, penyelamat saat paceklik. Siapa yang menyangka air mata seorang anak di dalam sumur adalah langkah awal menuju kemuliaan? Allah sedang mengajarkan, takdir buruk di awal bukanlah akhir cerita. Kadang itu adalah pintu menuju kejayaan yang tak kau duga. Lalu renungkanlah kisah Musa alaihissalam, seorang bayi yang diletakkan di sungai oleh ibunya, demi menyelamatkannya dari kebijakan kejam Firaun. Di mata manusia, itu tampak seperti kehilangan dan ketakutan. Tapi lihat bagaimana Allah mengatur segalanya. Bayi Musa ditemukan dan dibesarkan justru di istana Firaun oleh orang yang hendak membunuhnya. Betapa Allah bermainkan takdir dengan kuasanya. Musa tumbuh menjadi pemimpin yang mengalahkan kezaliman. Dan semua bermula dari takdir yang tampak sebagai kesedihan. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah tak butuh logika manusia untuk menyelamatkan hambanya? Ia hanya butuh kita percaya. Atau simak kisah Maryam, wanita suci yang dicintai Allah. Ia diuji dengan kehamilan tanpa suami, dihujat, dikucilkan, dipertanyakan. Tapi disitulah Allah menanamkan kemuliaan. Dari rahim Maryam lahirlah Isa alaihissalam, seorang nabi yang diberi mukjizat dan derajat yang agung. Sungguh takdir yang penuh luka bisa menjadi awal dari anugerah yang besar. Bila kita bersabar dan berserah,
Kisah-kisah dalam Al-Quran bukan dongeng masa lalu. Mereka adalah pelita, agar kita tak buta saat berjalan dalam kabut ujian. Saat harapan pupus, saat jalan tampak buntu, ingatlah. Mereka yang dicintai Allah pun diuji dengan takdir yang getir. Bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sedang memuliakan. Maka jika hari ini takdir belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan, bersabarlah. Mungkin Allah sedang menulis kisah seindah Yusuf, setangguh Musa, atau semulia Maryam dalam versi hidupmu sendiri. Dan saat waktunya tiba, kamu akan mengerti. Rencana Allah selalu yang terbaik, bahkan ketika jalannya terasa paling sulit. Bagaimana menerima takdir dengan hati lapang? Menerima takdir tidak semudah mengucapkannya. Ada luka yang perlu dipeluk, ada kecewa yang harus disembuhkan, dan ada harapan yang harus dilepas pelan-pelan. Tapi justru disitulah letak keimanan diuji. Apakah kita mampu melapangkan dada untuk apa yang telah Allah tetapkan? Walau hati belum sepenuhnya mengerti, takdir memang tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita sukai. Ada yang datang sebagai kehilangan, ada yang menjelma penolakan, ada pula yang menyamar dalam bentuk keterlambatan. Namun bagi hamba yang yakin, segala yang datang dari Allah pasti membawa kebaikan, meski tidak langsung terlihat. Lapang dada dalam menerima takdir bukan berarti menahan perasaan. Rasulullah pun pernah menangis saat putranya Ibrahim wafat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya hati ini bersedih dan mata ini meneteskan air mata. Namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridai oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari, artinya merasa sedih adalah manusiawi. Tapi yang membedakan seorang mukmin adalah ia tetap menjaga lisannya dan menyerahkan hatinya kepada Allah, bahwa yang terjadi ini bukan sia-sia. Lalu bagaimana agar hati bisa lapang? Pertama, yakinlah bahwa Allah Maha Bijaksana. Tak ada takdir yang asal-asalan. Semua sudah ditakar dengan ilmu dan rahmat-Nya. Jika engkau merasa tak mampu, ingatlah bahwa Allah yang menuliskan takdirmu juga, yang akan menguatkan langkahmu. Kedua, syukuri apa yang masih ada. Terkadang kita terlalu fokus pada yang hilang, hingga lupa pada limpahan nikmat yang tetap menyertai. Seperti matahari yang selalu terbit esok hari, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Ketiga, jaga hubungan dengan Allah. Dekaplah sajadahmu, bisikan keluhmu dalam sujud, dan ceritakan segala bebanmu kepadanya. Tidak ada tempat berpulang yang lebih menenangkan selain kepada Sang Penulis Takdir. Keempat, berbaik sangka. Husnudzan adalah kunci untuk tetap bertahan di tengah badai. Jangan biarkan logika terbatasmu menuduh Allah tak adil. Justru dalam saat-saat yang tidak kita mengerti, disitulah Allah sedang mendidik jiwa untuk lebih kuat dan lebih tunduk. Dan kelima, jangan bandingkan takdirmu dengan milik orang lain. Setiap jiwa punya jalannya masing-masing. Apa yang tampak mudah bagi orang lain belum tentu mudah dalam batinnya. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, karena Allah menulis naskah terbaik khusus untukmu. Menerima takdir dengan lapang hati bukan berarti kita berhenti bermimpi, tapi kita belajar untuk mencintai setiap bab dalam hidup, termasuk halaman-halaman yang tak kita mengerti. Sebab kita tahu penulisnya adalah Allah, dan Dia tak pernah salah. Doa dan ikhtiar di tengah ketentuan Allah. Takdir memang berada di tangan Allah, tapi bukan berarti kita hanya duduk diam menanti. Dalam Islam, kita diajarkan sebuah keseimbangan indah antara menerima takdir dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, antara pasrah dan perjuangan, antara berserah dan bergerak. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah kita harus pasrah saja kepada takdir dan tidak beramal?" Maka beliau menjawab, "Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya." Hadis riwayat Muslim. Artinya, takdir bukan alasan untuk menyerah. Justru takdir adalah alasan untuk terus melangkah. Karena dalam setiap usaha yang tulus ada peluang Allah bukakan jalan. Bahkan ketika jalan itu bukan seperti yang kita harapkan, kita tetap mendapat pahala dari perjuangannya. Doa dan ikhtiar adalah senjata seorang mukmin. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan butuh Allah. Ikhtiar adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba. Keduanya tidak terpisahkan, seperti dua sayap burung yang mengantarkan terbang menuju takdir yang lebih tinggi. Pernahkah engkau merasakan sebuah doa yang kau panjatkan bertahun-tahun, namun jawabannya baru datang jauh setelahnya, dan ternyata saat itu jauh lebih tepat waktunya? Itulah rahasia takdir. Allah tidak pernah lalai mendengar, tapi Dia Maha tahu kapan saat terbaik untuk mengabulkan.
Kadang bukan Allah yang lambat memberi, tapi kita yang belum siap menerima. Maka Dia bentuk kita dulu lewat kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan penuh. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Quran Surat Ghafir ayat 60. Namun jangan lupa, setiap doa memiliki bentuk jawaban yang berbeda. Bisa jadi dikabulkan segera karena memang itu yang terbaik. Dikabulkan di waktu yang berbeda karena Allah ingin mendidik sabar, diberi sesuatu yang lebih baik, meski bukan seperti yang kita minta. Disimpan sebagai pahala di akhirat, karena nilainya terlalu besar untuk dunia. Begitu juga dengan ikhtiar. Kita bekerja, berusaha, belajar, mencoba, bahkan kadang gagal. Tapi selama niat kita lurus, maka semua tercatat sebagai amal. Dan amal tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa, meski yang kau minta belum datang. Jangan berhenti berikhtiar meski hasil belum tampak, karena bisa jadi di detik ke-100, Allah akan mengabulkan doamu. Tapi engkau menyerah di detik ke-99. Teruslah melangkah, teruslah berharap, teruslah berjuang. Karena selama kamu menggenggam doa dan ikhtiar, kamu sedang menanam kepercayaan kepada Allah, dan siapa yang percaya penuh padanya, tak akan pernah dikecewakan. Takdir dan waktu. Ketika jawaban Allah butuh sabar. Walau ia adalah misteri yang tak bisa kita kuasai, kita hanya bisa berjalan bersamanya, berharap dan berdoa agar takdir yang kita nantikan datang di saat yang tepat. Tapi seringkali hati kita gundah. Kenapa belum juga terjadi? Kenapa semua terasa lambat? Kenapa harapan seperti digantung di ujung langit? Padahal bisa jadi bukan Allah yang terlambat, tapi kita yang terlalu terburu-buru. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Sabar bukan berarti pasrah tanpa daya. Sabar adalah seni menunggu dengan keyakinan. Sabar adalah iman yang tetap menyala meski lampu harapan terlihat redup. Sabar adalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, dan tidak pernah ingkar janji. Ingatlah Nabi Ayub alaihissalam. Ia diuji dengan penyakit selama bertahun-tahun, kehilangan harta, dan ditinggalkan oleh sebagian orang. Namun ia tetap bersabar dan tidak pernah mengeluh. Hingga akhirnya Allah angkat deritanya dengan balasan yang luar biasa. Kenapa? Karena Ayub tahu, semua ujian ada waktunya, dan semua jawaban Allah akan datang di saat yang paling sempurna. Terkadang Allah menunda jawaban bukan karena tidak mendengar, tapi karena sedang menyusun skenario yang lebih indah dari yang bisa kau pikirkan. Allah sedang menguatkan hatimu. Allah sedang melatih sabarmu. Allah sedang mendekatkanmu kepadanya, agar ketika nikmat itu datang, hatimu tidak hanya gembira, tapi juga penuh syukur. Bukankah kita sering lupa saat sedang senang, dan baru kembali padanya saat duka datang? Maka bila saat ini doa-doamu belum terjawab, bukan berarti Allah menolaknya. Bisa jadi Dia sedang mengemas jawaban itu dengan balutan waktu yang lebih berkah. Bisa jadi kau belum diberi karena Allah sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Jangan bandingkan perjalanan waktumu dengan orang lain. Ada yang doanya dikabulkan cepat, ada yang harus menunggu. Tapi semua berada dalam pengawasan Allah yang Maha Tahu kapan waktu terbaik. Teruslah bersabar, teruslah percaya, karena setiap detik yang kau lalui dengan sabar adalah pahala. Setiap air mata yang jatuh dalam doa adalah saksi keimanan. Dan setiap harapan yang kau gantungkan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Ingat, tidak ada doa yang hilang di langit. Tidak ada tangis yang diabaikan oleh Tuhan. Dan tidak ada sabar yang tidak diganjar oleh kenikmatan. Ketika takdir tak seindah harapan, tetap ada cintanya. Tidak semua takdir indah di mata kita. Ada takdir yang pahit, membuat dada sesak dan air mata tak terbendung. Kabar buruk yang datang tiba-tiba. Harapan yang pupus di ujung jalan. Doa yang belum dikabulkan meski telah bertahun-tahun dipanjatkan. Saat itulah hati kita diuji. Bukan sekadar diuji dengan kesulitan, tapi dengan kepercayaan kepada cinta Allah. Ketika yang datang bukan kabar bahagia. Masihkah kita percaya bahwa Allah mencintai kita? Ketahuilah, takdir yang pahit pun bisa jadi bentuk cinta Allah yang tak tampak oleh mata. Sebab cintanya tidak selalu datang dalam bentuk yang kita sukai. Kadang cintanya datang dalam bentuk kehilangan, agar kita kembali padanya. Kadang cintanya datang dalam bentuk kegagalan, agar kita belajar rendah hati. Kadang cintanya datang dalam bentuk sakit, agar kita lebih sering berdoa dan lebih sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi.
Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya dia akan memberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya ujian bukan tanda benci, melainkan tanda perhatian. Allah ingin hambanya kembali, Allah ingin mendengar doa-doanya, dan Allah ingin menyempurnakan pahalanya dengan cara yang hanya bisa diberikan oleh mereka yang sabar. Cinta Allah itu tidak terbatas pada momen senang saja. Justru dalam momen paling gelap sekalipun, cintanya tetap menyelimuti kita. Bayangkan seorang ibu yang harus menggendong anaknya ke dokter untuk disuntik. Anaknya menangis, menjerit, bahkan marah. Tapi sang ibu tahu itu demi kebaikannya. Begitu pula dengan Allah. Kita tak selalu paham kenapa harus disakiti oleh takdir. Tapi yakinlah, tidak ada satupun tetes luka yang sia-sia bila Allah yang menulisnya. Dan jika kau merasa hidup terlalu berat, jangan merasa sendiri. Allah selalu dekat. Dia tahu setiap detak hatimu. Dia mendengar setiap hela napas kecewa yang kau tahan dalam diam. Dan dia menyimpan semua itu dalam catatan rahmatnya untuk diberikan balasan di dunia atau akhirat yang jauh lebih indah dari apapun yang kau bayangkan. Maka jika takdirmu belum seperti yang kamu harapkan, jangan buru-buru merasa ditinggalkan. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu bentuk cinta yang lebih tinggi. Cinta yang membuatmu lebih bergantung kepadanya, cinta yang membuatmu sabar, dan cinta yang membawamu lebih dekat kepada surga. Sebab bagi orang yang percaya, bahkan takdir yang paling menyakitkan pun bisa menjadi hadiah terindah dari Allah jika diterima dengan iman dan keikhlasan.